Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotkan 3, yaitu Rahmayani Putri Utami, Lydia Lestari, dan Mutiara. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu untuk menginput data dengan judul Pemodelan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat tahun 2015 menggunakan regresi spasial. Pertama, kita menginput data dengan variabel Y sama dengan persentase penduduk miskin tahun 2015, X2, X1, angka partisipasi sekolah usia 2 atau APS usia 15, dan X2, angka partisipasi kasar SMA APK SMA 2015. Pertama, untuk membaca data CSP atau memplot data spasial, terlebih dahulu kita menginstal library raster, library SP, library SF. Selanjutnya, memplot persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Pertama, kita menginstal library ggplot2, library td-first. Guna library ini yaitu untuk menggabungkan data, yaitu Capcode untuk membuat plot menggunakan ggplot2, guna untuk menambahkan teks ke dalam plot. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu menambahkan label pada gambar tersebut, di mana sudah ada tertera bahwa Kabupaten Bekasi dan Depok ini persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian kita masuk dalam eksplorasi data. Nah, di sini sudah ada sintaksnya, yaitu variabelnya ada APS usia 2 dan APK-nya SMA 2015. Jadi sudah diketahui bahwa correlation untuk Jabar APS usia 2 yaitu bernilai negatif 0,49200802, dan untuk APK SMA 2015 yaitu bernilai negatif 0,490288, di mana keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah usia 2 cenderung bernilai negatif moderat dilihat dari nilai negatif 0,492008, serta keeratan berhubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi kasar SMA negatif juga cenderung bernilai negatif, yang moderat dilihat dari nilai negatif 0,492029. Nah, hal ini juga ditujukan dengan plot membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin besar angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA, maka semakin kecil persentase penduduk miskin. Nilai korelasi antara variabel X dan Y ini sudah ditunjukkan gambarnya, yaitu sama-sama memiliki negatif. Jadi cenderung bernilai negatif. Selanjutnya, regresi klasik dan asumsi. Di sini sudah diketahui hipotesisnya apa dan standar errornya juga.
T-value-nya sudah diketahui dan P-value-nya, di mana di variabel X1 T-value-nya yaitu 2,666 dan P-value-nya 0,0138, dan X2-nya T-value yaitu negatif 1,766 dan P-value-nya 0,0907. Partisipasi sekolah usia 2 serta keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi kasar SMA negatif, yang berarti semakin besar angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA, maka semakin kecil persentase penduduk miskin. Hal ini sama dengan hasil sebelumnya atau korelasi. Hubungan yang ditunjukkan belum cukup bukti dikatakan signifikan pada taraf 5% karena P-value lebih besar daripada 0,05 dan nilai R sama dengan 0,2729 yang terbilang sangat kecil. Kemudian regresi klasik dan asumsi. Jadi sintaksnya yaitu normality of residual, di mana perintah ini untuk melakukan uji normalitas terhadap residual atau kesalahan. Jadi di sini sudah diketahui pengujian asumsinya, di mana pengujian pertama yaitu normality. Statistik uji Anderson-Darling, hipotesis 0, residual normal, P-value 0,2503 dan keputusan asumsi terpenuhi. Kemudian pengujian yang kedua yaitu independence, di mana statistik ujinya yaitu Ran's test, hipotesis 0, residual saling bebas, P-value 0,686 dan keputusan yaitu asumsi terpenuhi. Pengujian yang ketiga yaitu homogeneous variance, di mana hipotesis 0 yaitu ragam residual homogen, P-value 0,313 dengan keputusan asumsi terpenuhi. Interpretasi yaitu pengujian semua asumsi pada residual didapatkan P-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak tolak H0 dalam hal ini, maka semua asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi. Akan tetapi, jika dilihat dari pengujian parameter, diperoleh belum signifikan dan R-nya juga sangat kecil sehingga belum bisa digunakan model ini untuk menggambarkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi indeks Moran. 1. Indeks Moran persentase penduduk miskin. Hipotesis H0 I sama dengan 0. Tidak terdapat autokorelasi spasial. H1 I lebih besar dari 0. Terdapat autokorelasi spasial positif. H1I lebih kecil dari 0. Terdapat autokorelasi spasial negatif. I 0.4219 EI min 0.0400. P-value 0.00067. Kriteria I lebih besar dari EI cluster. I sama dengan EI tidak ada autokorelasi. I lebih kecil dari EI acak. Interpretasi karena P-value sama dengan 0.00067 lebih kecil alfa 0.05, maka tolak H0 yang berarti bahwa terdapat autokorelasi dan diperoleh indeks Moran, yaitu I sama dengan 0.4219 dalam kurung P-value
lebih kecil alfa 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi spasial yang positif. Selain itu, dilihat dari nilai indeks Moran sebesar 0,4219 lebih besar dari nilai ekspektasi EI sebesar min 0,0400, maka pola penyebaran penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengelompok. Pada plot terlihat jika persentase penduduk miskin di Cirebon tinggi dan juga dikelilingi oleh kabupaten atau kota lain di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin yang tinggi pula. Hasil R ada di samping. Indeks Moran 2. Indeks Moran residual. Hipotesis H0 I sama dengan 0, tidak terdapat autokorelasi spasial. H1 I lebih besar dari 0, terdapat autokorelasi spasial positif. H1 I lebih kecil dari 0, terdapat autokorelasi spasial negatif. I 0,32045 EI min 0,0400, p-value 0,00051. Kriteria I lebih besar dari EI cluster. I sama dengan EI tidak ada autokorelasi. I lebih kecil EI acak. Interpretasi karena p-value sama dengan 0,00051 lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0 yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial pada residual dan diperoleh indeks Moran, yaitu I sama dengan 0,32045 dalam kurung p-value lebih kecil alfa 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Pengujian adanya autokorelasi spasial pada persentase penduduk dan residual disimpulkan jika ada autokorelasi, sehingga dalam kasus ini besar atau kecilnya persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota Jawa Barat dipengaruhi oleh kabupaten atau kota di sekitarnya, sehingga regresi klasik tidak baik dalam memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Oleh karena ini dilakukan pemodelan spasial untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Spatial dependence, Lagrange multiplier, model SEM, hipotesis H0 tidak ada autokorelasi residual, p-value 0,03844. Keputusan tolak H0. SAR H0 tidak ada autokorelasi lag, p-value 0,00942. Keputusan tolak H0. Robust SEM, hipotesis H0 tidak ada autokorelasi robust sisaan, p-value 0,2229. Keputusan tidak tolak H0. Robust SAR, hipotesis H0 tidak ada autokorelasi robust sisaan, p-value 0,04709. Keputusan tolak H0. SARMA, hipotesis H0 tidak ada autokorelasi sisaan dan lag, p-value 0,01635. Tolak H0. Interpretasi pada pengujian LM diidentifikasi adanya autokorelasi residual dan atau lag, sehingga presentasi penduduk miskin Jawa Barat dapat dimodelkan dengan menggunakan SEM, SAR, Robust SAR, dan SARMA. Hasil R ada di samping. Model spasial dan asumsi. 1. SAR, Spatial Autoregressive Model. H0 beta J sama dengan 0, H1 beta J tidak sama dengan 0. Intercept koefisien 3968937, standar error 15.62196, z value 2.5406, p value 0.01107. Keputusan signifikan. X1 koefisien min 0.33725, standar error 0.17553, z value min 1,9214, p value 0.05469. Keputusan tidak signifikan. X2 min
min 0.05444, standar error 0.03573, z value min 15238, p value 0.12755. Keputusan tidak signifikan. Rho koefisien 0.57484, standar error 0.16395, z value 3.5061, p value 0.0045. Keputusan signifikan. Model interpretasi. Pemodelan persentase penduduk miskin Jawa Barat digambarkan dengan model SAR karena diidentifikasi adanya autokorelasi antara persentase penduduk miskin di setiap kabupaten atau di kota Jawa Barat. Koefisien autokorelasi Rho bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin lain, dengan halnya angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA memberikan pengaruh negatif tapi tidak signifikan. Model R-nya ada di samping. Model spasial dan asumsi. 1. SAR, Spatial Autoregressive Model. Pengujian normality, statistik uji Anderson-Darling, hipotesis 0, H0, residual normal, p-value 0.2503, kesimpulan asumsi terpenuhi. Independence, statistik uji Runge test, hipotesis 0, H0, residual saling bebas, p-value 0.3131, kesimpulan asumsi terpenuhi. Pengujian homogen Aus variance, statistik uji Breuss-Pagan, hipotesis 0, H0, ragam residual homogen, p-value 0.6862, kesimpulan asumsi terpenuhi. Interpretasi pengujian asumsi untuk model SAR dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar 0.05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Model R ada di atas. 2. SEM, Spatial Error Model. H0 beta J sama dengan 0, H1 beta J tidak sama dengan 0. Intercept koefisien 37.39886, standar error 1497731, z value 2.4970, p value 0.01252, keputusan signifikan. X1 koefisien min 0.26075, standar error 0.16977, z value min 1,5359, p value 0.12456, keputusan tidak signifikan. X2 koefisien min 0.04704, standar error 0.03994, z value min 1.1777, p value 0.23891, keputusan tidak signifikan. Lambda koefisien 0.48817, standar error 0.18795, z value 2.5973, p value 0.00939, keputusan signifikan. Model spasial dan asumsi ada di bawah. R-nya interpretasi pemodelan presentasi penduduk miskin di Jawa Barat digambarkan dengan model SEM karena diidentifikasi adanya autokorelasi antara residual selisih prediksi dengan amatan persentase jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat. Koefisien autokorelasi lambda bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan presentasi penduduk miskin lain, dengan halnya angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA memberikan pengaruh negatif, dengan angka partisipasi sekolah usia 2 memberikan pengaruh signifikan, sedangkan angka partisipasi kasar SMA tidak memberikan pengaruh. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya masih di bagian SEM atau Spatial Error Model, di mana kita menggunakan sintaks sebagai berikut.
threshold residual dan normality of residualnya, serta homogen variance of residual, sama digunakan BIP test dan independent of residual hasilnya bisa kita lihat pada tabel, yaitu ada 3 pengujian: normality, independent, sama homogen variance-nya. Statistik ujinya untuk normality adalah Anderson-Darling. H0-nya yaitu residual normal, p-value-nya yang dihasilkan 0,6165, keputusannya asumsi terpenuhi. Untuk independence-nya digunakan statistik uji Randstad, yaitu H0-nya residual saling bebas, p-value-nya 0,3131, keputusannya asumsi terpenuhi. Dan homogens variance-nya digunakan statistik uji Branch-Pagan, H0-nya ragam residual homogen, p-value-nya 0,7861, keputusannya asumsi terpenuhi. Interpretasinya, pengujian asumsi untuk model SEM dapat dilihat bahwa semua p-value di atas 0,05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf 5%. Selanjutnya yaitu model spasial dan asumsi kedua yaitu SARMA, Spatial Autoregressive Error Model. Y-nya yaitu bisa kita lihat rumus Y-nya atau modelnya yaitu Y rho WY tambah X theta tambah error H0-nya yaitu BJ sama dengan 0, H1 sama dengan BJ tidak sama dengan H0. Kita menggunakan sintaks sebagai berikut, itu SARMA-nya, Spatial Autoregressive Modelnya atau SEM model, mana SARMA menggunakan rumus berikut. Summary SARMA, hasilnya bisa kita lihat pada tabel. Intercept coef-nya 36,65561, errornya sekian. Yaitu interpretasi dari hasil setelah kita menganalisis menggunakan R, yaitu koefisien autokorelasi persentase penduduk miskin di Jawa Barat atau RO bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Koefisien autokorelasi residual lambda bersifat negatif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Kita lanjut. Seperti hasil di atas, kita lanjut. Digunakan sintaks berikut untuk menguji normality, independence, dan homogen variance-nya. Didapatkan hasil seperti di tabel, yaitu untuk pengujian normality-nya menggunakan statistik uji Anderson-Darling, H0-nya residual normal, p-value-nya 0,0652, keputusannya asumsi terpenuhi. Sedangkan independence-nya menggunakan statistik uji Rantes, H0-nya residual saling bebas, p-value-nya 0,3131, asumsi terpenuhi. Keputusan asumsi terpenuhi. Homogen variance-nya menggunakan statistik uji Branch-Pagan, H0-nya ragam residual homogen, p-value-nya 0,7011. Keputusan asumsi terpenuhi. Interpretasinya, pengujian asumsi untuk model SARMA dapat dilihat bahwa semua p-value di atas 0,05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini asumsi residual yang bersifat normal, saling bebas, dan ragam terpenuhi pada taraf 5%. Jadi dapat disimpulkan model terbaiknya yaitu AIC atau Average Information, dan kriterianya yaitu
Untuk model regresi klasik, HIC-nya 1346,64. Untuk SAR 131,09. Untuk SEM 131,31 dan untuk SARMA 126,64. Maka model terbaik dipilih berdasarkan nilai AIC paling kecil. Dari keempat model yang dibentuk, SARMA memiliki nilai AIC paling kecil dari keempat model lainnya. Hal ini juga didukung pada pengujian pendugaan parameter, di mana pendugaan parameter pada model regresi klasik, SAR, dan SEM tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga SARMA digunakan untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dengan model di bawah ini, yaitu Y topi sama dengan 0,8383 WY tambah 36,26561 kurang 0,33056 X1 dikurang 0,05583 X2 dikurang 0,765548 WU. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.